Udah, Pak. Oke, proses berikutnya setelah dari perkebunan kelapa sawit, maka kita masuk kepada tahap berikutnya adalah penerimaan buah sawit. Jadi buahnya itu setelah dibawa menuju ke pabrik. Nah, biasanya dari perkebunan kelapa sawit itu ditimbang dulu. Nah, dia pakai jembatan timbang ya. Nggak bisa pakai jembatan timbangan yang kiloan tuh nggak bisa ya. Jadi hitungnya itu berdasarkan pakai jembatan timbang ya. Setelah itu disortir. Nah, setelah sampai di pabrik pun disortir. Kalau yang nggak bagus itu dikembalikan. Karena akan mempengaruhi kualitas CPO ataupun palm kernel oil-nya. Nah, jadi sebelum masuk ke dalam pabrik sawitnya, di pabrik CPO-nya, maka ditimbang dan disortasi dulu, disortir, mana yang kualitasnya baik atau tidak. Nah, oleh karena itu, kalau dari sini kita bisa melihat bahwa potensinya juga adalah sawit yang tidak digunakan. Nah, itu bagaimana penggunaannya? Nah, ini ada potensi untuk dijadikan biodiesel ya. Misalnya kalau mau dijadikan biodiesel, sangat potensi sekali. Lalu selanjutnya adalah masuk ekstraksi minyak sawit ya. Jadi minyak sawit atau CPO ini terlihat ya, contoh gambarnya itu adalah warnanya kurang lebih seperti ini ya, coklat ke hitam-hitaman. Pabrik kelapa sawit dalam konteks industri kelapa sawit di Indonesia dipahami sebagai unit ekstraksi atau produksi minyak sawit kasar, crude palm oil, dan juga inti sawit dari tandan buah segar. Ini palm kernel oil ya. Proses ekstraksi itu apa saja? Pertama tadi sortasi atau pemilahan, tadi sudah. Setelah itu direbus. Setelah direbus dirontokkan. Setelah itu dicacah, dipres, dan akhirnya dibersihkan minyak fase awal. Selanjutnya, tahapan selanjutnya adalah klarifikasi. Jadi setelah diekstraksi, diklarifikasi. Kalau diklarifikasi nanti akan dibahas di bab selanjutnya ya, di slide berikutnya. Output dari ekstraksi tahap awal ini adalah minyak sawit kasar yang masih memiliki viskositas tinggi. Viskositas itu apa? Apa itu viskositas? Kekentalan, Pak. Ya, betul, kekentalan. Nah, campurannya masih banyak ya, pengotornya masih banyak. Dikarenakan masih tingginya konsentrasi bahan non-minyak yang perlu dipisahkan pada tahap klarifikasi dan pemurnian selanjutnya. Kalau proses ekstraksi ini dimanfaatkan kombinasi perlakuan mekanis, fisik, dan kimia. Ini masuknya ya, jadi TBS masuk dulu, disterilisasi, ya, direbus, ya, baru dirontokkan, tandan kosongnya masuk ke dalam kebun, ke truk. Jadi mulai dari TBS, nah, tandan buah segarnya yang dibawa, TBS masuk dari kebun sawit, TBS masuk, dibawa ke TBS-nya itu, ditimbang, disortir, lalu sterilisasi di perebusan, direbus, akhirnya dirontokkan, dipisahkan antara tandan kosong sama buahnya. Tandan kosong dibawa ke kebunan untuk dijadikan pupuk misalnya saja. Tadi diaplikasikan sebagai pupuk dan mulsa ya, penutup permukaan. Nah, sedangkan buahnya masuk ke pengolahan berikutnya, dicacah, dipres. Nah, lalu masuk stasiun yang berikutnya, klarifikasi. Ketika dipres itu nanti dipisahkan fase padatnya nanti ada dalam bentuk cake. Nah, lalu ada intinya. Nah, intinya nanti dipecah, cangkangnya dibuat untuk boiler karena ada seratnya ya. Yang saya bicarakan sebelumnya. Lalu untuk cangkangnya yang sudah lepas, kernelnya itu dimasukkan ke pengolahan kernel. Nah, diolah di kernel. Sedangkan yang sudah dipres itu nanti masuk ke pemurnian, klarifikasi. Jadi dari sini kita bisa lihat apa saja potensinya tadi, tandan kosongnya tadi ya yang sudah dirontokkan itu dijadikan pupuk. Lalu nanti ada selat-selat di sini nanti di proses klarifikasi. Dan cangkang ataupun seratnya itu nanti dijadikan di unit boiler. Ini kriteria mutu TBS yang diterima, tandan buah segar. Ya, tandan buah tidak ada fraksi yang membrondol dan buah berwarna hitam 0%. Kalau buah muda
itu 5%, di bawah 5%, tandan buah lapisan luar telah lepas berundulan, kurang dari 10 berundulan dalam satu tandan. Jadi ada ukuran berundulan-berundulannya. Nah, jadi ini ada ukuran-ukurannya mulai dari sangat muda, buah muda, buah matang, lewat matang, tangkai panjang, berundulan, buah berundulan busuk, sampah atau kotoran, tandan kosong, dan buah pasir. Ini ada TBS yang diterima. Jadi ada proses sortirnya ini disortir. Kelihatan masih slide saya ya? Kelihatan, Pak. Ya. Masih, Pak. Nah, ini proses perebusan. Ya. Kenapa harus direbus? Ya, jadi agar untuk mudah memisahkan dengan tandan kosongnya, tandan buah segarnya. Nah, kalau dari perebusan ini nanti punya potensi airnya itu, air kondensat, air uapnya itu bisa menghasilkan pome ya. Jadi pome itu ini 35%-nya itu dari uap dari hasil perebusan. 60%-nya itu dari proses klarifikasi ya, dari PLT air buangan dan seterusnya ya. Dan 5%-nya dari air dari proses mesin penghancur ya. Jadi perebusan buah menghasilkan 35% dari volume pome. Pome masih ingat ya? Pome itu adalah palm, oil, meal, effluent, atau limbah cair sawit ya. Nah, kalau sudah direbus mudah dipisahkan. Nah, biasanya dalam drum thresher. Drum itu kan drum ya, bentuk tabung, jadi diputar gitu, nanti bisa dilepas antara tandan kosong yang sudah direbus sama tandan kosongnya ya. Jadi buah rontoknya bisa lepas, bijinya bisa lepas dari tandan kosongnya. Sumber-sumber limbah cairnya itu dari stasiun perebusan tadi ya. Stasiun pelumatan, kondensat dari stasiun depericarper, kondensat dari unit penampung kernel, hidrosiklon kernel, dan vibrating screen. Nah, ini adalah sumber dari limbah cair. Jadi kebanyakan di sini nanti memisahkan yang dari sini. Sebelumnya dari perebusan itu kita bisa mendapatkan tandan kosong sama air hasil sisa rebusan. Itu nanti yang jadi limbah cair. Selanjutnya ada proses pencacahan. Nah, habis itu dicacah ya, mesin screw press yang terintegrasi dengan mesin digester ya. Jadi dipres setelah terlepas buahnya ya. Nah, setelah dipres dapat minyaknya tapi yang masih viskositasnya tinggi, lalu masuk ke proses klarifikasi. Nah, ini pemurnian ya. Setelah minyak dipres dan buah sawit yang pada dasarnya proses pemisahan material-material pengotor berupa minyak non-oil solid atau pada selain minyak seperti pasir, lumpur, serpian cangkang, dan serat, dan lain-lain. Material-material tersebut harus dipisahkan karena selain secara fisik mengganggu mutu produk minyak, dia pengotor ya, jadi mengganggu produk minyaknya, warnanya tidak cerah, dan seterusnya. Secara kimia juga berpotensi merusak mutu kimia minyak karena dapat memicu terjadinya reaksi oksidasi dan hidrolisis. Oksidasi apa? Kalian tahu oksidasi apa? Apa agrian? Agrian apa itu oksidasi? Apa itu oksidasi? Agrian. Agrian, monitor? Pak. Apa itu oksidasi? Proses yang menyebabkan hilangnya satu atau lebih elektron dari dalam zat. Wah, mantap ya. Kok bisa tahu ya? Wah, hafal sekali sudah ya kayaknya. Betul, jadi elektron itu dilepaskan, itu proses oksidasi. Dan hidrolisis. Hidro itu apa? Air, lisis itu pemisahan. Ya. Pemisahan karena ada air. Tahapan ini disebut sebagai proses klarifikasi. Ya. Ada beberapa proses pemisahan bertahap yang melibatkan mekanisme fisik, mekanis, dan kimia.
seperti filtrasi, sedimentasi, dan sentrifugasi, evaporasi melalui pelakuan parameter suhu, tekanan, waktu, dan juga kecepatan. Dalam tahapan proses pemisahan tersebut, beberapa alat yang digunakan ada 7. Ya, yang pertama vibrating screen crude oil tank. Sorry, ada 8 ini. Sorry. Vibrating screen, crude oil tank, continuous settling tank, oil purifier, vacuum dryer, sand cyclone, ada sludge centrifuge, dan oil recovery tank. Hasil akhir dari proses klarifikasi adalah CPO. Jadi yang sebelumnya itu dari proses pengapresan, habis direbus, dipres, ya, dipisahkan dengan tandan kosong. Nah, itu dia masih viskositasnya pengotornya masih banyak. Akhirnya diklarifikasi agar terbentuk CPO nih, CPO kualitas yang bagus. Yang memenuhi standar mutu seperti kadar asam lemak bebas, FFA, free fatty acid, ya, FFA, free fatty acid, kadar air, moisture, dan kadar pengotor, dirt, yang selanjutnya siap untuk disimpan dan distribusi untuk proses pengolahan lanjutan. Kalau pengolahan lanjutan setelah CPO, ini nanti ada produk-produk turunan dari CPO, ya, minyak kelapa, minyak minyak goreng dan lain-lain, ya, sabun. Ini proses alir dari klarifikasi sawit. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, sand trap tank. Minyak kasar atau crude oil yang dihasilkan dari unit pengapresan dialirkan dan ditampung sementara pada unit sand trap tank. Dari namanya udah kelihatan ya, sand. Sand itu apa? Sand itu apa? Pasir. Ya, pasir, tanah ya. Trap itu penjebak, ya, penahan. Tank itu ya tangki ya. Tangki penjebak pasir atau tanah. Sand trap tank merupakan alat pemisah fase padatan kasar seperti pasir dan tanah dari campuran minyak. Alat ini berupa bejana berbentuk silinder tegak yang dilengkapi dengan pipa overflow untuk memisahkan materi densitas rendah yaitu minyak untuk dialirkan menuju unit pengolahan selanjutnya yaitu ada oil vibrating screen. Sementara itu fase padatan kasar yang didominasi oleh tanah dan pasir akan mengendap pada bagian dasar dari sand trap tank. Jadi karena perbedaan massa jenis minyaknya akan mengapung dan terpisah akhirnya dipisahkan, sedangkan sand-nya itu karena dia padatan yang massa jenisnya lebih berat dia akan mengendap ke bawah. Jadi itu mekanismenya. Bentuknya seperti clarifier ya, kerucut. Baru vibrating ya, vibrasi ya, vibrating itu getaran, screen itu screen lah ya, apa screen itu ya, sebuah tempat yang memiliki luasan screen itu. Vibrating screen atau ayakan bergetar ini digunakan untuk memisahkan kotoran yang lolos dari sand trap tank dengan menggunakan mekanisme ayakan ganda, vibrating screen double deck yang digetarkan. Nah, jadi dia ada ayakan pertama 30 mesh, ayakan 2 lebih rapat dengan ukuran 40 mesh. Nah, jadi kalau dia itu minyaknya itu akan lolos dari tanknya, sedangkan padatannya akan tertahan di dua ayakan yang 30 mesh dan 40 mesh, sehingga padatannya terpisah dan menuju ke crude oil tanknya dan satunya lagi pengolahan yang lain untuk yang padatannya tertahan. Minyak hasil penyaringan pada tahap ini selanjutnya dialirkan menuju COT, crude oil tank, sementara padatan yang tertahan pada ayakan akan dikembalikan ke digester menggunakan konveyor. COT itu apa? COT itu adalah minyak hasil penyaringan akan menuju crude oil tank, tempatnya ditahan. Terjadi proses pemisahan pasir halus yang dapat diendapkan sebelum selanjutnya dialirkan menuju continuous setting tank. COT ini semacam unit penampungan sementara minyak dari vibrating screen yang juga dilakukan proses menaikkan temperatur. Jadi temperaturnya mulai dinaikkan ya. Kalau temperatur dinaikkan nanti akan terjadi pemisahan kan ya berdasarkan massa jenisnya. Lalu masuk ke continuous settling tank. Unit ini berfungsi untuk memisahkan minyak dari sludge berdasarkan prinsip perbedaan berat jenis. Ya, jadi nanti ada sludge-nya di sini.
Unit ini bekerja untuk mekanisme pengendapan secara kontinu. Proses ini membutuhkan waktu retensi sekitar 4 jam. Minyak yang telah terpisah berada di bagian atas, dikutip dengan bantuan skimmer melalui oil tank. Bagian yang tidak terendapkan sempurna yaitu sludge yang masih mengandung minyak dialirkan menuju underflow ke sludge vibrating screen single deck sebelum nantinya dibawa menuju sludge tank. Jadi dipisahin lagi nih berdasarkan massa jenisnya, oilnya terpisah, sludge-nya nanti akan terpisah menuju ke sludge vibrating screen. Sementara itu, sludge dan pasir mengendap di dasar CST di blow down untuk dibawa ke fat pit. Rata-rata kapasitas CST sebesar 90 ton. Suhu di CST dipertahankan pada suhu 95 derajat Celcius. Jadi mulai dari COT itu udah mulai dinaikkan suhunya. Nah, pada suhu di CST ini 95 derajat Celcius. Nah, ini di oil tank. Oil tank adalah unit penumpungan minyak hasil pemisahan dari continuous settling tank. Unit ini juga berfungsi sebagai mengurangi kandungan lumpur dan kadar air minyak dengan prinsip pengendapan. Kapasitas rata-rata oil tank di pabrik kelapa sawit sekitar 60 meter kubik. Pada tahapan ini minyak tetap dijaga pada temperatur 90 derajat Celcius. Baru oil purifier, minyak dari oil tank selanjutnya dipompa menuju oil purifier. Oil centrifuge untuk dilakukan pemurnian lebih lanjut untuk memisahkan kotoran dirt dan air moisture melalui mekanisme gaya sentrifugal. Sentrifugal itu apa? Berarti diputar. Ya, ini berputar dia. Jadi kalau kita ke lab, silakan kalau Anda ke lab itu ada namanya alat centrifuge, dia berdasarkan putaran. Kenapa harus di centrifuge? Kan sudah dipisahin dari tadi kan ya. Udah melalui beberapa pengolahan udah dipisahin antara padatan sama minyaknya. Kenapa harus di centrifuge lagi? Silakan kalau ada yang punya pendapat. Centrifuge itu diputar kayak kita pengering baju. Ada yang tahu kenapa perlu di centrifuge? Izin jawab, Pak. Silakan, Adrian. Kalau menurut saya mungkin centrifuge itu mungkin dia tuh disaring lagi benar-benar supaya kotoran-kotoran yang tersisa dari yang proses sebelumnya tidak bisa bersih kembali. Seperti itu, Pak. Oke, ada yang lain? Silakan. Kalau tidak ada sukarelawan, maka akan ditunjuk paksawan. Apa itu fungsinya centrifuge? Centrifuge itu diputar, jadi minyaknya diputar ya. Izin menjawab, Pak. Silakan, Zahrul ya. Iya, Pak. Iya, silakan Zahrul. Jadi menurut saya dia ditiup angin diputar suaramu. itu agar terpisah antara air dan kotoran. Memisahkan apa tadi? Kotoran dengan air, Pak. Kotoran dan air. Ya, Pak. Ya. Jadi rekan-rekan sekalian, kalau kita misahkan fase padat sama fase cair, biasanya kita pakai apa? Pakai filtrasi kan ya. Kalau filtrasi itu mekanismenya gimana? Filtrasi itu. Jadi pori-porinya itu lebih kecil dibandingkan padatannya, ya kan ya. Misalnya tadi pakai 30 mes, 40 mes. Jadi padatannya tertahan di pori-porinya tersebut. Itu adalah mekanisme filtrasi. Tapi dia dengan ukuran tertentu. Sedangkan kalau centrifuge itu, kalau kalian memutar benda dengan kecepatan tinggi, maka padatan itu akan terendap di ujung-ujungnya karena pengaruh gravitasi. Kan kita ini turun sesuatu itu karena pengaruh ke gravitasi kan. Tetapi ketika kita memutar itu gravitasinya semakin tinggi. Ya, gravitasinya itu semakin kuat ya. Tarikan keluarnya itu akan keluar, centrifugal tuh tarikan keluarnya semakin besar. Gravitasi semakin besar. Makanya kalau kita lihat ada astronot itu ya, tesnya itu dia naik ke mobil ke sebuah alat itu, alatnya itu berputar. Lalu dia ada yang pingsan gitu kan ya, karena berapa G ya, G1, 2G dan 3G. Nah, itu karena dia berputar.
Nah, berputarnya itu meningkatkan gravitasi. Kalau gravitasinya meningkat, tarikannya semakin kuat. Jadi kalau orang nggak kuat itu biasanya kalau bisa pingsan kalau pilot. Nah, sama kayak sentrifugal itu dia agar meningkatkan gaya gravitasinya sehingga padatan yang kecil-kecil yang sebelumnya bisa lolos dari proses filtrasi dengan menggunakan pori-pori kan ya, dia bisa tertahan gitu. Itu mekanismenya. Dari unit ini akan dihasilkan minyak dengan kadar kotoran maksimal 0,02%. Jadi sisa 0,2% aja nih kotorannya. Baru divakum. Kalau vakum berarti apa? Kedap air, kedap udara ya. Disebut vakum itu kedap udara. Berarti ditarik udaranya, bukan disemprot udara. Kalau disemprot udara itu blower ya. Kalau ditarik udara vakum namanya. Vakum dryer, dikeringkan dengan cara ditarik ya. Kalau di ruangan exhaust fan gitu kan ya, udaranya ditarik keluar. Kalau AC keluar juga. Kalau AC itu menghembuskan udara kan ya yang didinginkan. Makanya kalau masang AC yang di luar itu nggak boleh di bawah kan ya. Harus di atas posisinya. Kalau orang masang AC biasanya di atas kan, nggak di bawah. Kenapa? Karena karbon monoksida itu dia berada di bawah. Dia massa jenisnya rendah. Jadi kalau naro AC itu di bawah, kalau terjadi keracunan monoksida gitu di bawah, maka dia bisa masuk ke AC dan orangnya bisa meninggal dunia tanpa sadar ya. Kalau orang Korea kan bakar briket ya kan di ruangannya kan ya, dia baring gitu ya, pingsan gitu ya. Tapi dia di bagian bawah gitu ya. Artis-artis Korea gitu kalau matinya dia bakar briket ya, briketnya supaya meningkatkan karbon monoksidanya. Vacuum dryer ini berfungsi untuk mengeringkan minyak pada kondisi vakum melalui proses penguapan agar kadar airnya lebih rendah dari 0,15%. Minyak yang sudah mencapai standarisasi kemurnian akan dialirkan ke storage tank dan tangka penyimpanan. Tangka atau tangki. Ini storage tanknya ya. Nah, minyak sawit yang telah melalui beberapa tahap klarifikasi. Klarifikasi intinya apa? Pemurnian dengan beberapa tahap. Dipanaskan, difiltrasi ataupun dipisahkan berdasarkan ukuran porinya, dan juga di sentrifugasi, mekanis kan sentrifugasi. Nah, akhirnya kalau sudah murni dengan kualitas tertentu ya, kadar airnya, kadar kotorannya selanjutnya dapat dialirkan menuju ALB, asam lemak bebas. Kadar air dan kadar kotoran selanjutnya dapat dialirkan menuju tangki penyimpan atau tangki penimbun, storage tank. Pada unit ini suhu CPO dijaga pada suhu optimal guna mencegah peningkatan kadar asam lemak bebas. Kontrol mutu CPO dilakukan setiap hari oleh petugas laboratorium. Jadi ngambil sampel tiap hari nih. Ada peningkatan nggak? Kenapa nih? Kalau meningkat, oh ternyata suhunya nggak terganggu. Nah, dia sesuaikan lagi suhunya. Nah, selanjutnya adalah pemprosesan sludge. Nah, jadi dari proses klarifikasi ini sangat dimungkinkan terbentuknya sludge. Pertama masuk ke sludge tank-nya. Gambar yang sebelah kiri ini gambaran skemanya. Ini foto sludge tank-nya dari samping ya, saking besarnya ya. Sludge tank adalah sludge yang menjadi byproduct dari proses klarifikasi pada unit continuous settling tank (CST). Masih mengandung minyak yang cukup tinggi, 5-10%. Kandungan minyak yang ada perlu dipisahkan untuk meningkatkan produktivitas proses klarifikasi ya. Jadi perlu dipisahkan lagi nih minyaknya. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa sludge dari CST dialirkan dengan sistem underflow menuju vibrating screen single deck untuk dilakukan proses penyaringan lanjut. Setelah melewati proses ini, kemudian hasil penyaringan ditransfer menuju sludge tank. Nah, ini sludge tank-nya. Pada sludge tank, proses pemisahan bagian sludge dilakukan pemanasan hingga suhu 95 derajat Celcius dengan menggunakan steam yang dialirkan melalui koil pemanas. Jadi, steam itu apa? Biasanya untuk mempanasin. Iya, uap panas. Dia pakai koil. Koil itu apa? Batu bara. Bukan. Koil itu logam. Jadi dipanaskannya lewat kalau Ring gitu kali. Misalnya apa ya? Heater. Nah, heater tuh ada koilnya tapi dia nggak kena di airnya kan ya. Kalau kita nggak pernah lihat kalau di lab itu namanya water bath. Nah, water bath itu jadi air itu dipanaskan karena ada elemen pemanasnya, kayak ada
Ya itulah coil namanya ya. Nggak pernah lihat bendanya ya, emang hayal ini kita nih. Nah, jadi kalau ke lab ada water bath, nah itu dia dipanaskan airnya itu karena ada besi yang menjadi panas gitu. Nah, itu namanya coil. Hal ini untuk mempercepat proses pemisahan lumpur dari fase minyak dengan pemanasan, densitas minyak menjadi lebih rendah, dan lumpur halus yang melekat pada minyak akan terpisah dan terendap pada dasar tangki. Jadi minyaknya dan air akan terpisah, lalu lumpurnya akan mengendap di dasar tangki. Baru masuk ke sand cyclone dan buffer tank. Sludge yang telah terpisah dari sludge tank juga masih mengandung cukup minyak untuk dapat dipisahkan. Untuk itu proses pemisahan minyak lebih lanjut. Proses selanjutnya adalah dengan mengalirkan menuju sand cyclone. Pada unit cyclone ini bahan pengotor yang tercampur dalam terpisah nih. Dalam komposisi sludge ditangkap dan dibuang dan dipisahkan. Prinsip pemisahan pada sand cyclone terjadi melalui mekanisme pemisahan berat jenis antara minyak, air, dan bahan padatan dengan bantuan tekanan angin. Jadi ada angin yang dihembuskan ya. Minyak yang menuju dipisahkan pada sand cyclone selanjutnya dialirkan menuju buffer tank. Buffer tank berfungsi untuk menampung minyak hasil proses dari unit sand cyclone. Pada unit ini dialirkan steam dengan suhu 80-95 derajat Celcius agar terjadi pemisahan minyak yang masih bercampur dengan kotoran halus dan air, serta dapat membantu kelancaran pada proses selanjutnya di sludge centrifuge. Ini separator atau sludge centrifuge. Waktunya sisa 10 menit lagi ya. Nanti kalau putus nyambung lagi kalau kurang waktunya. Nah, sama sludge separator pakai sludge centrifuge, jadi si centrifuge ya, diputar, gravitasi yang semakin tinggi sehingga terpisah padatannya dengan zat cairnya. Terutama adalah minyak dan sludge yang telah mendapat perlakuan sebelumnya pada buffer tank. Cairan sludge dari buffer tank dialirkan ke dalam bowl separator dan diputar. Akibatnya gaya sentrifugal, maka massa yang berat jenisnya lebih besar, air, lumpur, dan pasir, akan terdorong ke dinding bowl, sehingga cairan minyak yang lebih ringan berat jenisnya terdorong ke tengah bowl keluar melalui outlet tube. Dari proses ini, kadar minyak akhir dari sludge akan berada pada kisar 0,4 sampai 0,6% saja, sangat rendah sekali. Selanjutnya, hasil dari sludge separator masuk kepada fat pit untuk dipisahkan minyaknya kembali yang terdapat pada draft akhir. Minyak hasil pemisahan dari sludge separator dan fat pit akan ditransfer menuju continuous settling tank. Untuk proses pemurnian selanjutnya, sebelum dikirim menuju CST. Minyak hasil pemisahan pada tahap ini ditampung pada unit oil recovery tank. Sementara itu, air dan lumpur yang merupakan bagian terbesar dari sludge yang telah dipisahkan kandungan minyaknya ditransfer menuju deoiling pond. Minyak yang kembali terpisah di bagian ini dapat diikuti kembali ke sludge drain tank. Ya. Jadi sludge-nya nanti masuk ke pond ya, deoiling pond, ada pisah minyak lagi, diambil lagi minyaknya, sludge-nya akan tertinggal di sana. Ini neraca proses produksi CPO-nya ya. Intinya apa sih kalau dalam proses CPO? Pertama, proses di perkebunan kelapa sawit dan proses di pabrik. Di kelapa sawit ngapain saja? Pembibitan, penanaman, pemeliharaan. Kalau di pabrik ngapain saja? Ada proses pemprosesan awal, ada proses klarifikasi. Intinya adalah memisahkan minyak dengan pengotor-pengotor lainnya. Nah, pengotor lainnya akhirnya nanti terbentuk apa saja? Ada tandan kosong, ada spent bleaching earth untuk pemutihan kalau di CPO ya, ada sludge, ada pome, ya, dan seterusnya. Nah, ini proses dalam pengolahan biji kelapa sawit. Ya, kalau biji kelapa sawit ada pengolahannya sendiri. Ini kalau dijelasin satu persatu, ini ada tahapan-tahapannya. Mungkin demikian dulu ya, saya sebagai penjelasan terkait dengan proses operasional dalam perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit CPO. Ini belum masuk pemurnian ya, dan dampak-dampak yang mungkin saja terjadi di sana. Mungkin demikian. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka sesi diskusi. Silakan.